Oke, tidak berlama-lama kita akan memasuki sesi presentasi dari Bapak Nur Akbar di Biohusodo selaku produk spesialis PT Berkah Daya Perkasa yang akan menjelaskan tentang HCI on IT Infrastructure. Kepada Bapak Nur Akbar, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Saya akan coba untuk share screen. Oke, Nah, sambil menunggu Pak Nur Akbar, saya ingatkan sekali lagi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A, jangan di kolom chatbox ya Bapak Ibu, supaya kami bisa membaca dan menjawab pertanyaannya. Silahkan. ya, apakah sudah terlihat slide Sudah? saya? Ya, sudah terlihat dengan jelas? Ya, oke, saya coba perkenalkan diri lagi ya, biar kita lebih dekat lagi, biar lebih kenal lagi. Nah, saya di sini bernama Nur Akbar di Biosodo, produk spesialis yang sehari-hari memegang Nutanix ya. Bila ada pertanyaan atau tertarik mengenai Nutanix, ingin overview lebih jauh lagi setelah webinar ini bisa hubungin representatifnya BRK di perusahaan Bapak Ibu sekalian, atau bisa email ke saya, ke email Mariana atau Haris juga bisa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ingin tahu lagi, ingin tahu lebih, bingung hubungin siapa, langsung aja bisa hubungin siapa saja yang sesuai dengan email yang berlaku. Oke. Nah, saya di sini mengupas mengenai Nutanix, overview sedikit mengenai Nutanix. Kenapa sih Nutanix itu kita sebut sebagai enterprise cloud platform gitu ya? Nah, asal usul Nutanix itu sendiri bagaimana? Nah, kalau kita lihat saat ini Gartner gitu ya, Nutanix itu leader nomor satu di Gartner. Jadi kita overview Nutanix itu, company itu kita sudah Gartner leader dari tahun 2018, 2019, 2020 kita sudah Gartner posisi teratas gitu ya. Lalu di Forrester juga, mungkin Bapak Ibu selain menggunakan Gartner, menggunakan Forrester juga untuk melihatnya, itu kita juga menjadat posisi satu di Forrester gitu. Jadi baik Gartner maupun Forrester kita posisi satu. Oke, nah di sini Net Promoter Score-nya Nutanix itu kita mencapai average-nya sampai 90 ke atas gitu ya. Yang artinya kita selama 4 tahun ini sudah 90 ke atas. Net Promoter itu apa sih gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya suatu produk gitu, ingin melihat after sales-nya gitu. Jadi eh, saya membeli suatu barang elektronik pun itu after sales-nya bagaimana, apakah baik atau buruk gitu. Nah, itu kita bisa melihat dari Net Promoter Score-nya gitu. Nah, Bapak Ibu pun bisa mengecek barang-barang server Bapak Ibu yang saat ini existing yang ada gitu dengan Net Promoter Score-nya berapa nilainya. Nah, di Nutanix itu kita mencapai nilai 90. Artinya kita respon time-nya sangat baik gitu ya. Kita menghadapi customer itu sangat baik. Begitu juga dengan BRK. Bila nanti Bapak Ibu memilih menggunakan Nutanix lalu bingung misalnya ada masalah, bisa langsung hubungi saya gitu. Saya akan bantu mengguide bagaimana solusinya seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi. Mengapa Nutanix itu mendapatkan posisi pertama gitu ya di HCI. Nah, HCI itu apa sih? Nah, kalau kita lihat sebelumnya nih, sebelumnya journey-nya itu adalah kita menggunakan physical server. Lalu next step-nya kita menggunakan three tiers. Nah, saat ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menggunakan three tiers gitu. Nah, three tiers itu seperti apa? Nah, di situ ada compute, ada switch juga, sun switch-nya, fiber channel switch-nya, lalu ada storage. Nah, kalau kita melihat di situ ada banyak banget komponen. Ya, semakin besar infrastruktur Bapak Ibu, maka semakin banyak juga komponennya gitu. Nah, dengan Nutanix ini kita bisa mengganti, mereplace tiga unsur komponen ini dari compute, network switch-nya, lalu storage-nya itu menggunakan Nutanix 3 node atau 3 server yang saya sebutnya gitu. Nah, di Nutanix ini apalagi sih kelebihannya gitu ya? Mengapa dia menjadi leader gitu? Kalau dibandingkan dengan three tiers, ya kita menghapus komponen otomatis. Saat kita menghapus komponen ini kita akan mengurangi cost dari sisi daya, dari sisi rak gitu ya. Jadi raknya itu nggak perlu banyak-banyak lagi kita mempropos rak server gitu ya. Cukup dengan Nutanix itu kita sudah mengganti komponen-komponen ini gitu. Nah, Nutanix juga saat ini sudah beraliansi dengan banyak server. Jadi tidak hanya OEM-nya
Nutanix gitu menggunakan NX series gitu ya. Lalu ada juga dengan HPE, Lenovo, Fujitsu, Cisco dan lain-lain. Jadi Nutanix ini kita sudah banyak server. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut lagi, oh saya pengen pakai Nutanix tapi pengen pakainya HPE, itu bisa. Saya pengen pakai Nutanix tapi pengen pakainya Dell, itu juga bisa. Nah, karena Nutanix ini kita sudah software base. Jadi kita itu bukan lagi hardware base gitu ya. Tidak lagi harus hardware tertentu gitu. Nah, itu kita sangat fleksibel. Dan saat ini, kedepannya ini kita sudah bisa juga di AWS dan Azure. Nah, jadi saking fleksibelnya itu Nutanix, kita pun tidak hanya berjajar di on-premise, tapi kita juga pindah ke cloud juga. Kita melihat inovasi lah, inovasi saat ini, teknologi saat ini. Kita sudah kekinian lah, bahasa gaulnya seperti itu ya. Nah, di atas Nutanix ini ada virtualisasi. Nah, virtualisasi Nutanix juga fleksibel. Saat Bapak Ibu membeli Nutanix, itu akan mendapatkan free virtualisasinya AHV, yaitu Acropolis Hypervisor. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu punya existing yang saya pengen tetap pakai existingnya VMware, vSphere gitu ya, itu bisa menggunakan Nutanix dengan hypervisornya vSphere. Atau hypervisor sebelumnya itu Hyper-V, itu juga bisa. Jadi di Nutanix ini kita fleksibel. Penggunaan dari sisi virtualisasi, dari sisi hardware, maupun kita ingin menggunakan cloud, misalnya Bapak Ibu existingnya sudah AWS ataupun Azure, saya pengen pakai Nutanix tapi di AWS atau di Azure itu pun bisa. Gitu. Jadi kita sangat fleksibel memilihnya. Lalu di atas virtualisasi kita bisa menaruh banyak virtual mesin gitu ya untuk apps-apps kita. Gitu. Nah semua ini tergantikan, terreplace dari banyaknya komponen dari sisi compute, network maupun dari sisi storage-nya ya, dengan node Nutanix ini gitu. Node Nutanix itu satu klasternya dimulai dari 3 node. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih Nutanix itu menunjang kinerja Bapak Ibu sekalian gitu ya, dan bagaimana bisa Nutanix itu disebut dengan enterprise cloud yang saat ini yang saya tahu cloud itu adalah public cloud, AWS, Azure ataupun GCP gitu ya, Google Cloud Platform gitu ya. Nah, maka kenapa Nutanix disebut dengan cloud? Karena Nutanix itu kita sudah mengadopsi beberapa DNA cloud. Berarti ada fitur-fitur cloud yang ada juga di Nutanix gitu ya. Nah, yang pasti Nutanix sudah cloud native infrastruktur, yang sudah saat ini kita sudah private cloud, sifatnya itu sudah private cloud, dan kita juga bisa masuk ke hybrid cloud. Jadi kita terintegrasi dengan cloud. Misalnya Bapak Ibu ingin naruh Nutanix di cloud juga bisa, kita ke public cloud gitu ya, baik itu di AWS maupun di Azure, bahkan kita juga bisa hybrid cloud, menggabungkan antara data on-premise dan data cloud. Nah, mungkin saat ini saya ingin menggunakan hanya di data center saya sendiri. Oke, bisa, itu kita menggunakan private cloud. Atau saya ingin hybrid, bisakah Nutanix hybrid, jadi menggabungkan antara cloud dan on-premise saya, itu juga bisa gitu. Nah, beberapa DNA cloud yang saya akan jelaskan ada 4 jenis. Yang pertama itu agile development. Ya, kalau sudah cloud, pasti dia harus cepat. Developmentnya harus cepat. Baik itu kita pertama mendevelopkan suatu virtual mesin, gitu ya, kita tinggal klik aja, itu tidak sampai hitungan 5 menit itu sudah selesai membuat virtual mesin gitu ya, karena beberapa komponen itu kita eliminate sehingga lebih mudah meng-create VM-nya gitu. Lalu misalnya Bapak Ibu juga ada kebutuhan untuk meng-create database gitu, kita juga ada juga fitur Nutanix Era di Nutanix ini yang memudahkan kita untuk membangun suatu database, bahkan memprovisioning database gitu. Ada namanya fitur Nutanix Era. Bahkan misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke kontainer gitu ya, microservices, di Nutanix itu sudah tersedia free, namanya itu Carbon itu jadi Kubernetes di atas Nutanix. Jadi untuk mendeploy itu sudah free, kita bisa membangun kontainer di atas Nutanix itu sudah free, dan cara untuk automationnya itu kita cukup mudah gitu ya. Nah, jadi itu syarat-syarat cloud harus cepat deploymentnya. Nah, di Nutanix itu kita sudah agile developmentnya mudah. Itu baik itu nanti Bapak Ibu misalnya bangun aplikasi di atas public cloud, oh saya mau aplikasi saya dilempar dulu nih ke cloud, atau aplikasi saya saat ini developmentnya di on-premise Nutanix, nanti selesai itu dilempar ke cloud, apakah bisa? Tentu saja bisa. Dan itu sangat mudah dan cepat, hitungannya menit saja. Oke, nah selanjutnya kita sudah fractional IT consumption. Artinya itu kita beli sesuai dengan kebutuhan.
Nah, jadi awalnya mungkin Bapak Ibu saat ini saya butuhkan infrastruktur yang handal, yang mengurangi resiko downtime saya, yang sudah automation, yang sudah pintar gitu ya, yang sudah HCI lah. Nah, tapi kedepannya saya mungkin akan membutuhkan untuk microservices atau untuk provisioning database. Nah, tapi saat ini saya HCI dulu, nah itu bisa di Nutanix. Atau kedepannya akan menambah beberapa node lagi, expansion node-nya. Apakah itu bisa madai? Bisa madai. Jadi kalau kita sudah di Nutanix ini, kita untuk expansionnya tuh sangat mudah, gitu ya, tidak perlu lagi downtime. Nah, jadi kita beli dulu sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu langsung beli secara besar-besaran, gitu ya. Nah, tapi cukup beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah next ke depannya itu bisa di expansion dan teknologinya tidak hilang? Nah, tentu saja. Jadi di Nutanix itu kita tidak ada lagi istilahnya migrasi, karena kita cukup expansion, expansion dan expansion lagi. Semakin lama semakin besar sistem kita, data kita semakin banyak. Nah, itu kita cukup dengan expansion aja gitu servernya. Nah, yang tadi saya sebutkan juga ada intelligence dan automation. Nah, itu syarat ketiga dari suatu cloud gitu ya. Harus automation, harus intelligent. Nah, jadi di dalam Nutanix ini sistem Acropolis yang saya sebut Acropolis ini kita hyperconvertnya dia di mana ada automationnya gitu. Jadi di situ sudah ada load balancingnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir saat membangun suatu VM, biarkan Nutanix yang bekerja. VM itu mau taruh di node yang mana. Jadi contoh saat ini Bapak Ibu menggunakannya hybrid gitu ya. Ada SSD, ada HDD gitu di dalam disknya, di dalam Nutanixnya. Lalu kedepannya akan nambah lagi menjadi all flash. Apakah itu memungkinkan? Dia memungkinkan. Jadi kita untuk penambahan expansion tidak perlu identik. Berbeda generasi pun kita bisa gitu ya. Nah, di situ automation Nutanix dia akan membaca apakah VM ini harus di tempat yang baru atau tempat yang lama sudah cukup ya. Dia ada load balancing, dia akan membaca secara automation intelijennya bagaimana peletakannya gitu. Baik itu peletakan untuk di SSD pindah ke HDD juga. Itu sudah semua dilakukan secara automation Nutanix. Itu seperti itu. Nah, dari sisi automation itu, nah, maka berkuranglah resiko kita untuk downtime. Nah, itu yang paling takutkan oleh tim IT ya, kalau servernya down. Servernya nggak mau up nih, bagaimana? Nah, mengapa Nutanix itu dimulai dari 3 node? Itu karena kita mendukung high availability, di mana misalnya ada satu node rusak gitu ya. 2 node ini masih bisa menopangnya lah, menjaganya supaya dia tidak down. Itu. Nah, karena sudah ada 3 node ini, jadi kita untuk melakukan expansion penambahan node-node berikutnya, penambahan fitur-fitur contohnya kayak fitur era ataupun fitur calm untuk microservices. Nah, itu kita tidak perlu lagi ada downtime. Bahkan saat kita upgrade software gitu ya, sama seperti handphone Android yang saat ini gitu ya. Kita upgrade software itu kita tidak perlu downtime. Nah, mungkin handphone Anda saat upgrade software gitu ada downtime nge-reboot gitu ya. Nah, tapi kalau di Nutanix ini kita tidak ada downtime. Secara background itu sebenarnya ada downtime, tapi karena 2 node-nya ini saling menopang gitu, masih ada 2 node yang menopang lagi. Nah, itu jadi kita tidak terasa adanya downtime. Semua itu dilakukan secara automation. Jadi baik lagi antara automation ataupun agile development ataupun IT consumption-nya itu semua saling terikat satu sama lain. Nah, itulah mengapa saat ini Nutanix menjadi leader di hyperconverged gitu ya. Baik itu di Gartner maupun di Forrester kita menjadi leader. Nah, mungkin secara detailnya nanti akan Pak Petrus jelaskan gitu. Bagaimana fitur-fitur di Nutanix itu seperti apa. Oke. Nah, di sisi lain mengapa BRK gitu ya. Kenapa harus BRK? Nah, BRK ini kita sudah champion reseller. Jadi kita partnership kita untuk Nutanix itu ada championnya, artinya posisi tertinggi. Yang pertama itu ada authorized gitu, yang kedua itu profesional dan champion. Nah, kalau kita sudah champion ini artinya dari sisi sales, dari sisi pre-salesnya atau technicalnya, dari sisi engineer itu semua sudah bersertifikat, termasuk saya sendiri itu sudah bersertifikat Nutanix. Jadi jangan khawatir Ibu, BRK ini kita sudah pengalaman cukup banyak mengenai Nutanix. Tidak hanya hyperconverged-nya, banyak juga fitur-fitur Nutanix yang lain sudah kita coba gitu ya. Sudah kita coba deploy, kita implementasi beberapa customer gitu. Nah, jadi jangan khawatir,
untuk BRK ini karena kita sudah champion di sisi partnershipnya ke Nutani. Oke, nah untuk Bapak Ibu sekalian mungkin ingin tahu lebih lanjut untuk mencoba Nutanix itu kita bisa POC juga, kita sudah ready untuk POC karena BRK juga sering melakukan POC gitu ya ke kantor-kantor customer gitu untuk melakukan POC atau ingin melihat demonya saja itu juga kita sudah siap. Jadi kita ada di demo untuk Nutanix gitu ya. Ini memviewkan bagaimana konsol Nutanix gitu ya, Prism yang namanya Prism gitu seperti video-video Nutanix sebelumnya itu ya. Ada Prismnya gitu, ada konsolnya, dashboardnya, atau ingin test drive sendiri bisa menggunakan link ini gitu. Nutanix.com di One Platform itu untuk test drive-nya. Nah, dan Bapak Ibu bisa hubungin representatifnya bila ingin mengenal lebih jauh gitu ya atau ingin melakukan POC juga kita sudah ready seperti itu. Oke, sekian dari saya, Bu Nindi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A. Ya, Terima kasih. pertanyaannya untuk sementara diketik dulu di kolom Oke, Q&A. Nanti ada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan. oke siap. Ya, Terima kasih. oke.